Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 5 September 2025, Pekan Biasa ke-22 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, cahaya dunia yang menerangi kegelapan, kami datang ke hadirat-Mu di tengah badai kehidupan ini. Di tengah kerusuhan dan kepedihan negeri kami, kuatkan iman kami agar menjadi saluran damai-Mu, mendamaikan segala sesuatu melalui darah salib-Mu. Seperti Santa Teresa dari Kalkuta yang melihat wajah-Mu di dalam mereka yang menderita, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu hari ini. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bab 1 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudara, Allah yang tidak kelihatan, Kristuslah gambarnya. Dialah yang pertama dari segala ciptaan, sebab dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya dan untuk Dia. Dia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Kristus, dan dengan perantara Kristus, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Segalanya didamaikan oleh darah Kristus yang tersalib. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorak. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorak.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorak. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorak. Cahaya dunia, sabda Tuhan, yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 5 ayat 33 sampai 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisi anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Demikianlah sabda Tuhan.
Jadilah pendamai. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Shalom Aleichem. Kiranya Roh Kudus Allah senantiasa menjadi penasehat dan penghibur bagi kita gerejanya yang sedang menjalani pensiarahan di muka bumi. Bayangkanlah sebuah pagi yang cerah di Jakarta, tanggal 25 Agustus 2025. Seorang pemuda bernama Andi, seorang pengemudi ojek online, bangun pagi seperti biasa. Ia mengayuh sepeda motornya melintasi jalan yang ramai, mencari penumpang untuk menghidupi keluarganya. Andi adalah seorang Katolik yang taat. Setiap minggu ia mengikuti ekaristi di gereja parokinya, berdoa untuk kedamaian di negeri ini. Tetapi hari itu, angin perubahan bertiup kencang. Berita tentang tunjangan baru bagi anggota DPR yang nominalnya setara 10 kali upah minimum Jakarta menyebar seperti api. Rakyat marah. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil tumpah ruah ke jalan memprotes ketidakadilan yang menyakitkan. Andi ikut bergabung, bukan untuk kekerasan, tapi untuk suara keadilan. Mengapa mereka yang di atas mendapat begitu banyak, sementara kami berjuang hanya untuk dapat makan sehari-hari? Gumamnya dalam hati. Seiring hari berganti, protes yang damai berubah menjadi badai. Dari Jakarta, gelombang meluas ke 107 titik di 32 provinsi, antara lain Sumatera Utara, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan banyak lagi. Bentrokan dengan polisi pecah, kendaraan taktis melindas, dan penjarahan merajalela. Setidaknya 10 orang tewas, termasuk rekan Andi, seorang pengemudi ojol yang dilindas di tengah kekacauan. Andi menyaksikan temannya jatuh, darah mengalir di aspal dingin. Ia lari pulang, tubuh gemetar, pikiran kacau. Tuhan, mengapa ini terjadi? Di mana cahayamu di tengah kegelapan ini? Bisiknya sambil memeluk istrinya yang menangis. Kerusuhan itu bukan hanya tentang tunjangan DPR. Ia mencerminkan luka dalam masyarakat, yakni kemiskinan, ketidaksetaraan, dan amarah yang terpendam. Patroli TNI Polri turun ke jalan. Presiden menjenguk korban, tetapi rasa takut dan keputusasaan menyelimuti negeri. Saudara-saudari yang terkasih, cerita Andi ini bukan fiksi belaka. Ia mewakili jutaan orang di Indonesia yang sejak 25 Agustus itu merasakan guncangan hati. Tetapi hari ini, 5 September 2025, dalam firman-Nya hari ini, Tuhan berbicara kepada kita melalui bacaan liturgi yang penuh harapan. Mari kita renungkan bersama seperti sedang duduk di sekitar api unggun, berbagi kisah yang menguatkan iman. Ingatlah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kristuslah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang pertama dari segala ciptaan.
Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya dan untuk Dia. Bayangkan Kristus sebagai arsitek agung alam semesta, yakni surga dan bumi yang kelihatan dan tak kelihatan. Di tengah kerusuhan yang menghancurkan banyak fasilitas umum, membakar bangunan, dan memisahkan saudara, Paulus mengingatkan kita bahwa Kristus adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Ia yang sulung yang bangkit dari kematian, mendamaikan segala sesuatu melalui darah salibnya. Baik yang ada di bumi maupun di surga, segalanya didamaikan oleh darah Kristus yang tersalib. Andi di malam-malam gelap itu mungkin bertanya, bagaimana damai bisa datang di tengah kekerasan? Jawabannya ada di sini. Kristus bukan sekadar penonton. Ia adalah pendamai. Seperti Santa Teresa dari Kalkuta yang kita peringati hari ini, ia memanggil kita untuk menjadi saluran damai itu. Ah, Santa Teresa, Mother Teresa, biarawati sederhana yang meninggalkan kenyamanan untuk melayani yang termiskin di jalanan Kalkuta. Bayangkan, ia berjalan di antara orang-orang yang sekarat, orang-orang yang dibuang masyarakat, mirip dengan korban kerusuhan kita hari ini. Ia pernah berkata, jika kita tidak mempunyai damai, itu karena kita lupa bahwa kita milik satu sama lain. Di India yang penuh kemiskinan dan konflik, ia tidak marah atau membalas. Ia mencintai. Ia melihat Kristus dalam setiap wajah yang menderita, seperti pengemudi ojol yang tewas, mahasiswa yang terluka, atau polisi yang kelelahan. Santa Teresa mengajarkan kita, di tengah kegelapan sosial, iman Katolik bukan tentang mundur, tapi maju dengan kasih. Ia mendirikan misionaris kasih, merawat ribuan orang, dan menjadi cahaya bagi dunia. Hari ini, ia berbisik kepada kita, lakukanlah hal kecil dengan kasih besar. Sekarang dengarkan Mazmur tanggapan. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Di tengah sorak protes yang berubah menjadi jeritan kekerasan, Tuhan mengundang kita untuk sorak syukur. Bukan karena situasi sempurna, tapi karena Ia adalah gembala yang setia. Andi setelah kerusuhan mereda, kemudian kembali ke gereja, bernyanyi Mazmur ini. Ia ingat, kita adalah umatnya, kawanan dombanya. Bahkan di Jakarta yang rusuh, kasih Tuhan tetap turun-temurun. Lalu bait pengantar Injil. Aku ini cahaya dunia. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Yesus berbicara langsung ke hati kita yang gelap. Di malam-malam blackout informasi saat live TikTok ditutup sementara untuk mencegah provokasi, cahaya Kristus tidak pernah padam.
Ia adalah cahaya yang menerangi jalan damai, bukan kekerasan. Seperti Andi yang memilih pulang daripada ikut menjara, kita dipanggil untuk mengikuti cahaya itu, menjadi saksi iman di tengah badai. Akhirnya dalam kisah Injil Lukas, Yesus berbicara tentang puasa dan perumpamaan anggur baru. Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus menggunakan gambar pernikahan, di mana mempelai adalah ia sendiri. Saat ia bersama kita ada sukacita, tetapi saat tampaknya ia diambil dalam tanda petik, seperti di saat kerusuhan, ketika iman diuji, kita berpuasa, bertobat, dan menanti hidup baru. Perumpamaan anggur baru dalam kantong baru mengingatkan, jangan campurkan yang lama dengan yang baru. Kerusuhan ini adalah panggilan untuk perubahan, meninggalkan korupsi lama, ketidakadilan, dan memeluk kerajaan Allah yang baru. Anggur yang tua itu baik, kata orang-orang. Tetapi Yesus menawarkan yang lebih baik, yakni damai sejati. Saudara-saudari, cerita Andi berakhir dengan harapan. Setelah kerusuhan, ia bergabung dengan komunitas karitatif di parokinya, membantu korban dengan memberi makanan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, mendengarkan cerita polisi yang terluka. Seperti Santa Teresa, ia menjadi cahaya kecil di kegelapan. Di Indonesia yang tercinta, di tengah sorotan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pelanggaran HAM dan desakan investigasi, Tuhan memanggil kita, jadilah pendamai. Jangan biarkan amarah menguasai. Biarkan Kristus mendamaikan hati kita. Renungan ini bukan akhir, tetapi awal. Keluarlah saudara-saudari dan hidupilah iman itu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus, cahaya dunia, kuatkanlah iman kami di tengah badai. Seperti Santa Teresa, ajarlah kami mencintai yang menderita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.